Marketeers, kali ini saya akan membuka video ini dengan dua cerita yang mungkin rekan-rekan sudah pernah mendengar juga di media, baik cetak maupun televisi maupun sosial media. Cerita pertama terjadi sekitar tahun 2014 yang lalu. Di sebuah perusahaan ternama yang ada di Malaysia kebakaran jenggot gara-gara salah satu produknya ditengarai mengandung lemak babi. Gara-gara itu akhirnya perusahaan harus menarik begitu banyak produknya yang sudah dilepas ke pasar. Tentu kerugian yang diderita tidak hanya material, tapi yang lebih besar lagi adalah kerugian imaterial. Image dari produk makanan yang diproduksinya pun akhirnya jadi jatuh, terutama di tengah-tengah konsumen kaum muslimin. Itu cerita pertama. Cerita kedua, cerita dari seorang pengusaha lokal di sebuah kota di Pulau Jawa yang memiliki ide unik. Dia membuat sebuah kolam renang, tapi dengan konsep yang berbeda. Dengan konsep syariah. Apa konsepnya? Apa bedanya? Jadi dalam konsep kolam renang ini ada dua tempat yang dipisah antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ada penjaga khusus untuk yang perempuan. Jadi berjaga-jaga kalau ada kecelakaan dan seterusnya. Dan konon ini cukup sukses, banyak pelanggan yang sering datang ke tempat ini. Apa pelajaran menarik dari dua kisah tadi? Yang pertama terkait isu tentang halal, bahwa di masyarakat Indonesia, bahkan mungkin Asia Tenggara secara umum, halal ini menjadi sebuah isu yang cukup sensitif. Yang ini kemudian tidak hanya menjadi sebuah isu saja, tapi juga menjadi sebuah peluang bisnis yang harus dipahami oleh para pelaku bisnis. Dan ketika peluang bisnis ini tidak dipahami, akhirnya justru bisa menjadi bumerang atau ancaman, sebagaimana kisah kasus yang pertama. Pelajaran berikutnya, halal, konsep halal sudah menjadi gaya hidup yang tidak hanya melulu bicara tentang makanan atau minuman, tapi sudah meluas ke konsep-konsep yang lain. Bahkan karena ada sekitar 7 industri di mana konsep halal ini sudah mewarnai industri-industri tadi. Makanan, minuman jelas, fashion, pendidikan, turisme, keuangan, dan seterusnya. Dengan perkembangan gaya hidup baru ini, tentu ini menjadi sebuah peluang yang harus dipahami oleh para pelaku bisnis di Indonesia. Karena itulah ada beberapa tips praktis yang harus dipahami agar para pelaku bisnis bisa menangkap peluang ini, tidak melewatkannya begitu saja, apalagi mengabaikannya yang justru bisa menjadi bumerang. Kalau kita bicara tentang konsep marketing ala Mark Plus, maka untuk bisa masuk ke segmen yang spesifik ini, segmen kaum muslim yang ada di Indonesia, sebenarnya ada beberapa tips yang harus diperhatikan agar produk atau jasa yang kita tawarkan memiliki daya tarik bagi segmen tersebut. Kalau rekan-rekan yang sudah biasa mengikuti Mark Plus, ada 3 hal yang bisa atau yang perlu diperhatikan kalau kita ingin menyusun sebuah keunikan di sisi produk, jasa, maupun bauran pemasaran lainnya. Yang pertama, untuk bisa memanfaatkan tren halal lifestyle ini, rekan-rekan harus memperhatikan aspek konten atau isi. Tentu sebagai perusahaan harus memahami sebenarnya konten yang sesuai dengan gaya hidup halal itu seperti apa. Kalau dari sisi makanan, standar makanan yang sesuai dengan gaya hidup halal itu seperti apa. Dalam berpakaian juga seperti apa. Dalam pendidikan juga seperti apa. Termasuk tadi dalam konteks bahkan untuk urusan kolam renang, turisme, traveling, dan seterusnya. Kaidah-kaidah umumnya harus dipahami oleh pelaku bisnis agar tidak ada hal-hal yang bisa menyimpang dari kaidah tadi. Itu tentu harus diperhatikan. Tapi yang kedua, di tengah tren ini, halal kembali bukan masalah sekedar standar, tapi juga sudah menjadi gaya hidup. Artinya gaya hidup tentu harus memperhatikan aspek yang kedua, yaitu konteks atau kemasan. Para pelaku bisnis harus mulai kreatif mendesain kemasan-kemasan yang unik, yang menarik, tanpa kemudian bertentangan dengan konten yang sesuai dengan kaidah halal tadi. Baju, bagaimana kemudian pilihan warna, desain, gaya yang ada nilai gayanya, ada stylenya, tapi tidak bertentangan dengan konten halal. Turisme, bagaimana kemudian mendesain destinasi-destinasi pariwisata yang menarik, yang atraktif, tetapi juga tidak bertentangan dengan konsep-konsep halal.
Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Dan yang terakhir, dari sisi infrastruktur. Para pelaku bisnis juga harus bisa memanfaatkan segala infrastruktur yang ada di dalam perusahaan, baik online maupun offline, untuk mengkomunikasikan konten dan konteks yang dia miliki. Karena potensi halal ini sebenarnya tidak hanya di market dalam negeri, bahkan sudah menjadi tren global. Artinya, kalau kita memiliki produk atau jasa yang memiliki keunikan dari sisi konten dan konteks, peluang pasar kita tidak hanya di Indonesia, tapi juga di mancanegara. Dan itu harus dikomunikasikan lewat infrastruktur yang tepat. Dengan adanya teknologi online sekarang, konten dan konteks yang Anda miliki bisa lebih mudah dikomunikasikan ke berbagai tempat dalam waktu yang real time. Jadi kreativitas Anda untuk menemukan infrastruktur yang tepat agar konten yang sesuai dengan kaidah halal tadi dipahami, dikenal, tapi juga untuk menunjukkan style, konteks yang memiliki daya tarik yang unik. Tadi hanya sebagian dari teknik dan strategi yang perlu dipahami oleh para marketeers dalam mendesain halal lifestyle marketing, yang juga akan menjadi topik dari Ramadan Marketing Safari kita di 7 kota besar di Indonesia yang akan dilakukan selama bulan Ramadan ini. Jadi silakan ikuti ya untuk mendapatkan tips-tips secara lebih lengkapnya.